Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah mahasiswa Prodi Sosiologi Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori dari Karl Marx. Marx merupakan tokoh besar dalam sosiologi, di mana dia masuk dalam kategori aliran klasik. Selain Comte, Durkheim, Weber, Simmel, Spencer, dan lain-lain, Karl Marx dilahirkan di Trier, Jerman, daerah Rhine tahun 1818. Berasal dari keluarga borjuis dan berpendidikan. Pada usia 18, Marx belajar hukum di Universitas Bonn. Kemudian pindah ke Universitas Berlin. Di sana, sewaktu Marx masih muda, begitu terkesima dengan filsafat Hegel, di mana ketika itu arus besar pengikut Hegel begitu meluas. Pandangan Hegel yang terkenal idealistik, di mana dia percaya bahwa kekuatan yang mendorong perubahan sejarah adalah munculnya ide-ide dengan mana roh akal budi menjadi lebih lengkap manifestasinya. Tetapi sebagai penganut Hegel, Marx adalah penganut yang kritis, yang mengembangkan posisi teoritis dan filosofisnya. Tetapi Marx tetap sepakat dengan bentuk analisa dialektiknya Hegel. Marx sebenarnya ingin berkarir di dunia akademis, tetapi karena sponsornya dipecat, karena pandangan kiri dan anti agama, maka ditutuplah pintu masuk Marx untuk ke dunia akademis. Akhirnya Marx berkarir di media atau surat kabar sebagai pemimpin redaksi pada koran yang radikal liberal. Setelah Marx menikah, lalu Marx pindah ke Paris dan terlibat dalam kegiatan radikal. Paris pada masa itu merupakan suatu pusat liberalisme dan radikalisme sosial serta intelektual penting di Eropa. Marx berkenalan dengan pemikir-pemikir penting dalam pemikiran sosialis dan tokoh-tokoh revolusioner seperti Saint-Simon, Blanqui, dan lain-lain. Hal tersebut akhirnya mengubah keyakinan Marx akan penyalahgunaan sistem kapitalis yang meluas dapat dihilangkan oleh perubahan sosial yang hanya didukung oleh elit intelektual saja. Pendekatan itu bagi Marx mengabaikan kondisi material dan sosial yang sebenarnya dan taraf kesadaran kelas-kelas buruh. Di Paris, Marx bersahabat dengan Friedrich Engels yang berkarya mengenai interpretasi komprehensif tentang perubahan dan perkembangan sejarah sebagai alternatif terhadap interpretasi Hegel mengenai sejarah, yang terkenal dengan The Germany Ideology. Pada tahun 1845, Marx diusir dari Paris atas karya-karyanya yang berbau sosialis. Lalu akhirnya setelah itu Marx semakin tertarik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosialis. Semasa hidupnya, Das Kapital merupakan karya terbesar. Selain karya-karya Marx yang lain yang akan dijelaskan dalam tulisan ini mengenai pemikiran-pemikiran Karl Marx yang tidak hanya dalam Das Kapital. Dalam hal pendidikan, Marx menjalani sekolah di rumah sampai ia berumur 13 tahun. Setelah lulus dari Gymnasium Trier, Marx melanjutkan pendidikannya di Universitas Bonn jurusan hukum pada tahun 1835. Pada usianya yang ke-17, di mana ia bergabung dengan klub minuman keras Trier Tavern yang mengakibatkan ia mendapat nilai yang buruk. Marx tertarik untuk belajar kesusastraan dan filosofi. Namun ayahnya tidak menyetujuinya karena ia tak percaya bahwa anaknya akan berhasil memotivasi dirinya sendiri untuk mendapatkan gelar sarjana. Pada tahun berikutnya ayahnya memaksa Karl Marx untuk pindah ke universitas yang lebih baik, yaitu Friedrich Wilhelm Universität di Berlin. Pada saat itu Marx menulis banyak puisi dan esai tentang kehidupan menggunakan bahasa teologi yang diwarisi dari ayahnya seperti The Deity. Namun ia juga menerapkan filosofi ateis dari yang Hegelian yang terkenal di Berlin pada saat itu. Marx mendapat gelar doktor pada tahun 1841 dengan tesisnya yang berjudul The Difference Between the Democritian and Epicurean.
Kita ulangi, berjudul The Difference Between the Democritian and Epicurean Philosophy of Nature. Namun, ia harus menyerahkan disertasinya ke Universitas Jena karena Marx menyadari bahwa statusnya sebagai yang Hegelian radikal akan diterima dengan kesan buruk di Berlin. Marx mempunyai keponakan bernama Azariel, Hans, dan Gerald yang sangat membantu dalam semua teori yang diciptakan. Akhir dari kapitalisme, Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunisme. Di lain tangan, Marx menulis bahwa kapitalisme akan berakhir karena aksi yang terorganisasi dari kelas kerja internasional. Komunisme untuk kita bukanlah hubungan yang diciptakan oleh negara, tapi merupakan cara ideal untuk keadaan negara pada saat ini. Hasil dari pergerakan ini kita yang akan mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Komunisme adalah pergerakan yang akan menghilangkan keadaan yang ada pada saat ini. Dan hasil dari pergerakan ini menciptakan hasil dari yang lingkungan yang ada dari saat ini. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai teori Karl Marx, yaitu teori sosiologi klasik. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.